Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Adita Herlianti, saya Indah Nur Aini Putri, Saya Siti Hodijah, saya Nahdia Tunisa, saya Naila Fatimah Zahra, saya Nabila Sanisa akan melakukan survei terkait pencemaran ekosistem lingkungan yang berlokasi di Waduk Krenceng, Kota Cilegon. Waduk Nadada Krenceng merupakan waduk yang berada di kota Cilegon, Banten. Waduk ini sebagai penampung air dari Sungai Rawa Danau dan beberapa aliran sungai sekitar kota Cilegon serta daerah aliran Sungai Cidanau. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009, waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan dan berbentuk pelebaran alur atau palung sungai. Berikut penjelasan oleh tim kebersihan mengenai Waduk Nadada Krenceng ini. Pertanyaan pertama itu, kedalaman waduk ini berapa ya? Untuk kedalaman ini nggak semuanya dalam. Oh, jadi bervariasi. tidak merata ya? Semakin ke tengah semakin dalam. Kalau diomong pasarnya mah waktu ini banyak lumpurnya. Oh, banyak lumpurnya. Dalamnya karena lumpur. Sama bekas apa sih perukan beko Ya, dulu tinggal pasir. Kalau diambil range-nya gitu, rata-ratanya berapa tingginya Pak? Ada yang kedalaman 7 meter ada yang 4 meter. Di antara segitulah 7 meter sama 4 meter. Kalau enggak, tapi enggak 7 meter semuanya. Kalau ngomong jumlah meninggal banyak di waduk mah. Kalau jumlah meninggal. penyebabnya semuanya tenggelam, Pak. Tenggelam, ada yang tenggelam. Tapi kebanyakannya tenggelam sih. Dulu Kalau zaman dulu kan rawan. Oh, rawan. Dulu kan ini kan jalan umumnya. Ya. Oh, iya ya. Sekarang ditutup. Jadi gampang dulu ya kalau diaksesnya ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, untuk waduk ini dibangunnya sejak kapan? Tahun berapa gitu? Nah, ini mah Itu 1977. ya, ini mah saya juga nggak tahu ya. Ini katanya Iya, tidak. sudah dari zaman Belanda sudah ada. Oh, Ini yang bangun katanya jembatan yang ini loh ya. iya. Kan ada 2 itu. Iya, betul. Itu yang baru. Ini masih dari zaman Belanda. Oh, zaman Belanda. Kora. Iya, zaman Tikora itu. Zaman tiga.
Lalu, bagaimana jika di sekitar waduk masih banyak sampah? Apa yang akan terjadi? Dan bagaimana solusinya? Sampah merupakan suatu benda yang tidak ternilai atau tidak berharga yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Di Indonesia, kita dapat melihat sampah di mana-mana, salah satunya di Waduk Nadara Krenceng, tepatnya di daerah Kubang Sepat, Kota Cilegon, Banten. Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi, serta budaya. Hampir di semua kota di Indonesia, termasuk di daerah Kubang Sepat, Waduk Krenceng, mengalami kendala dalam mengelola sampah. Berdasarkan hasil observasi di daerah Waduk Nadara Krenceng Kota Cilegon ini, permasalahan yang terjadi adalah pencemaran lingkungan limbah rumah tangga. Menurut Bapak Walijo, tanggapan mengenai permasalahan sampah di sekitar area pintu masuk waduk ini adalah Dilihat sepanjang jalan masuk waduk kan banyak sampah. Menurut Bapak, sampah tersebut itu sumbernya berasal dari mana saja gitu? Dari masyarakat yang tinggal di dekat taman KT, sekitar KT kan. Termasuk waduk itu kan termasuk punya KT kan. Jadi dari warga sekitar yang membuang sampah kadang-kadang terutama Jadi banyak sampahnya dari kampung mana aja di tempat itu? iya. Kan kebanyakan tuh dari warga banyak buang sampah di sini. Apakah memang tidak tersedia kayak tempat pembuangan sampah gitu Pak? Kalau untuk kampung saya sendiri ada di kampung Rawagondang ya. Kalau itu kan kampung yang lain, kampung Kubang Sepat, Buang sampah. kampung saya sendiri ada. Kampung lain mungkin tidak tersedia ya. Jadi memanfaat timbulnya dari warga memanfaatkan tanah kosong yang ada. Jadi timbulnya asalnya mentang-mentang ini tanah KTI jauh dari lalu lalang gitu. Jadi buangnya asal aja. Kesadaran untuk kebersihannya ini kurang dari masyarakatnya. Jadi timbulnya dampaknya dampak dari membuang sampahnya itu. Pertama ya, pemandangan kacangnya. Yang kedua kan juga yang waduk kan dikonsumsi dari kata ini kan diolah. Jadi kesannya kayak umum, tapi ya kalau nggak jelas ada yang urus. Dari gerbang pos ini tahu kan? Iya. Kesana itu ada yang urus. Termasuk saya pekerjaannya di situ. Dampak bagi warganya salah satunya itu ya Pak. Melihat panas ya, timbul banyak penyakit. Tapi sepengetahuan Bapak, apakah kayak misalkan ada kegiatan berkala gitu nggak sih Pak buat pembersihan? Kalau di kampung saya sini ada, kemarin baru gotong royong. Kalau di yang lain kurang tahu ya, itu dari pihaknya masing-masing sih pengelolanya. Kalau kamu dari Rawagondang sendiri, kemarin baru gotong royong, hari ini
KTI, dia buang sampahnya di KTI. Saya tahu di lapangan ini kan. Iya, Pak. Iya, itu kan KTI. Jadi buangnya dari siapa lagi ya, area di situ. Masyarakat yang tinggal di dekat area KTI. Apa tidak ada teguran, Pak? Sudah ada teguran, tapi namanya orang itu kadang-kadang ditegur hari ini, yang negur nggak ada, udah langsung gitu aja. Itu kan kesadaran dari masyarakat juga. Kalau tanggapan Bapak sendiri gimana mengenai permasalahan ini, Pak? Tanggapan saya ya, saya selaku di sini selalunya bukan masyarakat ya. Kalau selaku masyarakat seharusnya diajarin gotong royong. Jadi kalau nggak dibikin tempat sampah, ya mungkin bisa di RT warganya, semua warganya. Saya sebagai masyarakat ya, tapi alhamdulillah di kampung di sini buangnya di situ, nggak ada masalah. Harapan. Oh ya, mungkin ada nggak sih kayak harapan Bapak gimana berbuat mengenai permasalahan di sini? Warga ini kesadaran kampung, kawan kampung. Saya itu kalau suatu contoh ya, buang sampah di tempatnya. Sekarang itu ya kan enak dimata gitu ya. Sebagai saya sebagai warga. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga sekitar, dapat disimpulkan bahwasannya penyebab dari permasalahan ini adalah yang pertama, kurangnya kesadaran warga sekitar akan kebersihan lingkungan. Sehingga mereka memanfaatkan lahan kosong di sepanjang jalan pintu masuk waduk untuk dijadikan tempat pembuangan sampah. Yang kedua, warga tidak ingin membayar iuran untuk pembuangan sampah. Karena adanya keterbatasan ekonomi, jadi warga berpikiran untuk menyalurkan uangnya tersebut untuk hal yang lebih penting dan mendesak. Yang ketiga, banyaknya timbunan sampah yang telah tersebar di sekitar area masuk waduk memberikan motivasi kepada warga lain untuk ikut membuang sampah di tempat itu juga. Warga memilih tempat pembuangan yang mudah dijangkau dan bebas biaya. Hal tersebut memicu warga lain untuk membuang sampah di tempat yang sama tanpa memikirkan efek samping dari hal tersebut. Yang keempat yaitu minimnya sarana kebersihan yang mudah dijangkau. Tidak tersedianya tempat pembuangan sampah sehingga menyulitkan warga sekitar. Yang kelima, warga juga tidak mengetahui cara mengolah sampah selain dibuang dan dibakar. Kurangnya edukasi mengenai pengolahan sampah yang baik dan benar sehingga tidak ada kesadaran warga akan pengolahan sampah. Jika hal ini terus dibiarkan, limbah pembuangan dari ratusan rumah tangga di pinggiran waduk Renceng setiap harinya mengalir bebas ke dalam waduk. Akibatnya, waduk akan menjadi kotor dan tercemar. Meskipun memang di setiap harinya ada petugas kebersihan yang membersihkan waduk di sekitar tersebut. Tumpukan sampah di sepanjang pintu masuk area waduk juga akan menurunkan nilai estetika lingkungan bagi lingkungan itu sendiri, karena sampah tersebut dan mengakibatkan pembusukan sampah yang menghasilkan gas metan dan gas hidrogen sulfid yang berbau busuk. Bau busuk ini mengundang tikus dan serangga untuk mencari makan dan berkembang biak dan juga meningkatkan risiko penyakit pernafasan. Sampah mampu menghasilkan luapan yang merupakan polusi udara. Tubuh yang terpapar oleh polusi lama-kelamaan akan menderita penyakit pernafasan. Zat beracun hasil luapan sampah antara lain adalah karbon dioksida,
nitrogen oksida, dan metana. Polusi yang dihasilkan dari tumpukan sampah ditandai dari bau tak sedap yang umumnya berasal dari limbah cair atau sampah yang mulai terurai. Lalu bagaimana solusinya? Solusi dari permasalahan ini adalah yang pertama, perlunya pemberian edukasi mengenai pembuangan sampah pada tempat yang seharusnya guna memunculkan kesadaran, serta adanya ketegasan dari aparat setempat dan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Penyuluhan dan upaya gotong royong guna menumbuhkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan dampak membuang sampah sembarangan yaitu akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit, dan dapat mencemari lingkungan. Yang kedua, adanya arahan petugas kebersihan di sana, yaitu cara untuk mengelola sampah yang baik dan benar berdasarkan jenisnya, sehingga akan lebih berguna. Sampah yang dulunya hanya dibiarkan begitu saja dapat menjadi penghasilan warga di sana. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah: yang pertama adalah disediakannya tempat sampah agar sampah tidak berserakan. Yang kedua adalah mendaur ulang sampah rumah tangga agar menjadi nilai ekonomis. Di saat pandemi seperti ini, banyak sekali inovasi yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah agar menjadi suatu kerajinan. Dengan begitu, sampah tidak berserakan namun akan mendatangkan uang. Yang ketiga, menjual sampah. Dengan memanfaatkan digitalisasi pada era teknologi saat ini, yakni bank sampah, di mana ketika kita menjual sampah, maka kita akan mendapatkan uang. Yang keempat, yaitu mengomposkan. Mengomposkan berarti proses alami mendaur ulang bahan organik seperti daun dan sisa makanan menjadi pupuk berharga yang dapat menyuburkan tanah dan tanaman. Karena bahan organik adalah bagian terbesar dari kebanyakan sampah. Pemisahan dan pembuatan kompos dari sisa makanan sangat membantu mengurangi sampah. Kemudian, hambatan dari pengelolaan sampah ini sendiri antara lain kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien, menimbulkan pencemaran udara, tanah dan air, gangguan estetika dan memperbanyak populasi lalat dan tikus. Kemudian, kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan dan pembiayaan yang tidak memadai. Mengingat bahwa sampai saat ini, kebanyakan sampah dikelola oleh jawatan pemerintah. Sampah merupakan musuh bagi lingkungan karena mampu menimbulkan dan mencemari lingkungan. Lingkungan yang tercemar oleh pembuangan sampah akhirnya akan kotor, kumuh, jorok, dan bau. Kemudian akan menimbulkan penyakit. Seharusnya, pembuangan sampah merupakan masalah yang harus ditangani pada awal, yang harus diperhatikan secara pokok atau utama agar tidak mengakibatkan masalah yang begitu serius dalam masalah lingkungan di Indonesia. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped